gimana kabarnya Bu Guru Dwi? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, tadi sudah kita melaksanakan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau saya foto kelasnya. Zulfa. Nah, Zulfa pimpin dulu doa ya. Ayo pimpin doa. Sudah siap, tangan di atas, berdoa mulai. Ada yang hadir? Siapa? Kenapa nggak hadir? Hadir? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau kita menyanyikan lagu nasional ya. Nah, ada yang tahu nggak kenapa sih sebelum kita mulai pembelajaran kita harus berdoa dan kita harus menyanyikan lagu wajib nasional? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada. Nah, kenapa sebelum kita mulai pembelajaran itu harus berdoa agar pada saat proses pembelajaran kita itu berjalan dengan lancar, ilmu yang kita dapat itu terserap. Kemudian kenapa sih kita harus menyanyikan lagu wajib nasional sebelum kita mulai belajar agar meningkatkan cinta tanah air kita? Oke? Nah, setelah itu sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada dua. Yang pertama, kalian akan memahami tentang konsep ekosistem. Kemudian yang kedua, kalian akan mengetahui permasalahan apa yang membuat ekosistem keseimbangan ekosistem ini terganggu. Nah, sebelum itu Ibu memiliki video pembelajaran. Kalian simak ya. Lakukan tentang konsep keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu pengaruh kegiatan manusia dan dampak terhadap manusia. Tadi kan Ibu dijelasin terkait biotik dan abiotik. Biotik tadi apa? Abiotik? Berarti biotik adalah sesuatu yang hidup. Dia tumbuhan dan hewan. Dia hidup kan? Nah, kalau untuk abiotik, itu tidak. Abiotik itu sesuatu yang tidak hidup. Contohnya batu, tanah, air, dan lain-lain. Kemudian, apa sih dampak terhadap manusia terkait dengan keseimbangan ekosistem? Dan rusaknya ekosistem hutan, punahnya hewan-hewan langka. Adik-adik masih ingat Jadi kegiatan apa yang di sini? Kegiatan apa yang dilakukan oleh manusia yang dapat merusak ekosistem di sini? Penambangan pohon secara diam. Nah, kalau pohon ditebang, apa yang terjadi? Terus? Nah, itu kan yang terjadi untuk kita manusia. Lalu apa yang terjadi kalau seandainya pohon ini
dalam video ini kan dikatakan bahwasannya masih banyak kegiatan manusia yang dapat merusak ekosistem. Contohnya selain penebangan hutan, buang sampah pada tempatnya. Kalau buang sampah pada tempatnya, apa yang terjadi? Rizky, apa yang terjadi kalau kita membuang sampah tidak pada tempatnya? Banjir. Kemudian wanita. Kalau banjir, kira-kira hewan apa yang terganggu? Kalau banjir nih di sungai, kan? Yang lain? Ya. Kan, kemudian gimana perasaan kita kalau banjir? Sedih. Iya, sedih. Banjir itu merupakan sebab akibat dari wanita manusia yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Kemudian ekosistem pada sungai contohnya itu terganggu. Karena kalau hujannya deras, terus hutan sudah gundul, kemudian sungai penuh dengan sampah, itu bisa menyebabkan banjir. Kalau banjir terjadi, ekosistem pada ekosistem air itu di sungai itu terganggu. Hewan, ikan segala macam mati, kemana segala macam. Nah itu berpengaruh ke kita. Misalnya membuang sampah dan limbah industri di sungai. Nah dari pemaparan video tadi ada yang bertanya? Siapa? Jangan kamu mau lihat bertanya. Revan, ada yang ditanyakan? Nah, ayo apa? Kalau tanaman punah, apa yang terjadi kepada hewan? Pertanyaan terus. Ada yang tahu? Kalau tanaman punah, apa yang terjadi pada hewan? Apa yang terjadi pada manusia? Pertama, ada yang tahu? Sesak nafas. Kemudian apa lagi? Ya, habis makanan. Sakit karena habis makanan. Kalau tumbuhan habis, itu akan terjadi dampaknya itu akan pada kita dan pada hewan. Kenapa? Karena kita mengonsumsi tumbuhan kan, ya kan? Nah, tumbuhan ini menjadi bahasanya itu produsen. Nah, produsen ini yang menghasilkan makanan. Tumbuhan dapat menghasilkan makanannya sendiri. Nah, kenapa seandainya kalau produsen ini atau tumbuhan ini enggak ada, apa yang terjadi pada hewan? Hewan akan mati. Karena hewan tidak memiliki sumber makanan. Begitu dengan manusia, ya kan? Contohnya, kalian lapar nggak kalau seandainya di Murni tidak jualan? Lapar kan? Kalian butuh makanan. Itu sebabnya kalian harus tetap menjaga lingkungan, oke? Udah, ada yang bertanya lagi nggak? Ada yang bertanya lagi tidak? Iya. Nah, ekosistem padahal sudah dijelaskan tadi ya di video. Ada yang tahu apa itu ekosistem? Ekosistem adalah orang Nusa suaranya. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kalian tahu apa itu hubungan timbal balik? Hubungan timbal balik itu seperti ini. Kan ada yang namanya tumbuhan, ada yang namanya hewan. Nah, itu tumbuhan dia memberikan makanan kepada hewan. Kemudian hewan juga, kalau tumbuhan itu tidak dimakan terus kan makin banyak gitu kan? Ya enggak? Contohnya gini, di Murni ini stok terus makanan. Dia goreng terus ke gorengannya, tapi kalian gak ada beli. Itu gimana kamu goreng
Ilustrasi gambar apa? Ya? Orang buang sampah sembarangan. Kemudian kalian lihat hewan nggak di situ? Iya. Hewan apa? Iya. Gimana perasaan ikan? Kenapa ikan bisa marah? Karena orangnya Ya, karena semuanya dijangkau. Karena apa? Ini karena rumahnya tercemar. Berarti kalau rumahnya tercemar ini artinya keseimbangan rumah ikan terganggu. Contohnya gini, rumahnya Revan itu dijadikan tempat pembuangan sampah oleh Dero. Revan marah nggak? Ya, Revan marah nggak? Marah lah, orang rumah kok dijadikan tempat pembuangan sampah. Baru lagi seandainya nih kalau bapak-bapak tua ini yang mari buang sampah, apa yang akan terjadi? Hewan-hewannya mati. Berarti kalau hujan deras apa yang terjadi? Jadi ekosistem itu harus dijaga. Kalau ekosistem tidak dijaga, akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Kalau ekosistem tidak seimbang, akan berdampak pada manusia. Oke? Guru punya tugas untuk bagi kelompok ya. Karena berhubung kalian sudah berkelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 mengerjakan soal ini. Nah, kalian lihat di sini ada yang namanya ekosistem. Jadi nanti kalian ada yang pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan ekosistem? Nanti yang akan kalian isi. Kan tadi sudah dijelaskan kan di video, ada yang Alia ya. Alia tadi menjawab apa itu ekosistem. Dan di sini tuh ada apa aja. Oke? Assalamualaikum deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. 2. Biotik ikan, elang, kelinci, burung, beruang. Abiotik batu, tanah, air. 3. Sebutkan contoh produsen dari ekosistem darat pada gambar di atas. Produsen pohon. 4. Sebutkan contoh konsumen dari ekosistem pada gambar di atas. Konsumen tanpa beruang ikan. Minta tanggapan bersama. Gimana? Kalian sudah dengar kan? Benar apa? Benar apa? Salah?
adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Sebutkan 3 contoh ekosistem di sekitar tempat tinggal kalian. Ekosistem sawah, ekosistem hutan, ekosistem air. Udah? Yang lain gimana? Sama nggak? Kira-kira jawabannya. Sama. Kira-kira sama nggak? Sebutkan contoh produsen dari ekosistem darat pada gambar di atas. Pohon. Sebutkan contoh konsumen dari ekosistem perairan pada gambar di atas. Jerapah, lubang, ikan. Sebutkan 3 contoh ekosistem di sekitar tempat tinggal kalian. Ekosistem sawah, Nah, kayaknya sudah mengajarkan soal-soal nih. Nanti Kira bertanya, apa yang
kalau kurang berarti lagunya ke sungai dan sebagainya. Nah, itu sebabnya banjir melanda kampung kita. Yang bisa disampaikan gimana pembelajarannya ini? Alhamdulillah. Bisa diterima? Bisa.